Halo teman-teman, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Marilah kita belajar bersama-sama dengan melihat video agar menambah pengetahuan kita. Orang Muslim masuk orang tanah, orang Muslim waktu meninggal masuk dalam tanah, sedikit miring towards kiblat. Nah, itu syariat Rasulullah. Yang users ada hak untuk batalkan syariat yang kemarin. Kan orang lain hukum. Oke? Yesus jangan Yesus, Pak. Yesus Masalahnya, jangan Yesus. Kalau Yesus itu salah, Pak. Masalahnya ada kontradiksi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, apa dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 7 ayat 49? Hukum Taurat terkutuk. Jadi begini, yang kenapa benar Paulus? yang mana ini? Jadi begini, ketika Paulus mengatakan hukum Taurat adalah hukum kutukan, iya saya aminkan, benar. Kenapa hukum Taurat itu dikatakan kutukan? Hukum Taurat itu sebenarnya tidak banyak berkaitan tentang berkaitan tentang lahiriah. Tetapi kenapa Allah itu makin banyak menurunkan aturan-aturan seperti makanan itu sudah mulai diharamkan ataupun yang lain itu? Karena bangsa Israel itu bebal. Ketika Tuhan menurunkan hukum-hukum kepada Musa, mereka tidak menjalankan, mereka ini bebal, maka semakin bebal mereka, Tuhan semakin menurunkan hukum supaya mereka ini ada efek jerah. Makanya disebut bahwa hukum Taurat itu adalah hukum murka Allah kepada Bani Israel. Hukum Taurat adalah hukum murka Allah kepada Bani Israel. Hukum Taurat adalah hukum kutukan kepada Bani Israel. Di mana tertulis itu? Murka, ya. Di mana tertulis? Coba mungkin Meme bisa bukakan di mana Musa membatalkan hukum itu. Musa nggak ada membatalkan. Kapan Musa membatalkan hukum Taurat? Nggak ada. Kenapa Paulus membatalkan hukum Musa? Apa legalitas Paulus? Paulus tidak. Begini bro, Paulus tidak pernah membatalkan hukum Musa. Paulus itu hukum Taurat ketika itu dia hukum mengatakan siapa? Hukum Taurat. Bentar dulu, saya lanjutkan dulu bro. Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Paulus itu tugasnya sebagai apa, coba kalian tahu? Paulus itu tugasnya dia itu untuk memberitakan nama Yesus itu kepada bangsa-bangsa Goim. Tetapi Petrus tugasnya dia itu memberitakan nama Yesus kepada bani-bani Israel. Jadi ketika Paulus memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa Goim, maka dikatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Dibatalkan itu untuk bangsa-bangsa Goim, bukan bangsa Israel. Tugas Paulus itu tidak pernah dia diutus untuk Bani Israel, tidak ada. Dia ditugaskan itu untuk di luar daripada Bani Israel. Maka dia mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan. Iya, dibatalkan untuk di luar bangsa Israel, bukan untuk orang Israel. Enggak. Tadi mana pernyataan pernyataan bahwa hukum Taurat itu adalah bentuk murka Tuhan, di mana itu? Ada di dalam perjanjian lama, ada. Di mana? Saya ini udah saya bilang tadi saya kerja, tetapi saya pastikan ayat itu ada. Saya tidak pernah berbicara tanpa ayat. Hukum pasti ada. perjanjian lama sudah batalkan, brother. Harusnya kamu sekarang nggak bisa kasih hukum perjanjian lama. Perjanjian lama hukum sudah batalkan dari Jesus. Kamu sudah cerita sekarang, kasih kamu contoh yang hukum rajam sudah batalkan dari Jesus, ya kan? Iya. Yang sekarang kamu gak bisa kasih referensi hukum perjanjian lama. Cerita lagi untuk perjanjian baru, bro. Kasih dari perjanjian baru, bukan lama. Tapi kalau menurut saya, pribadi saya itu hukum Taurat lebih bagus dibatalkan. Kenapa memang? Karena memang hukum Taurat itu berat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa balas nyawa, itu berat. Mana mau orang kayak gitu coba? Galatia 2:16 itu. Padahal kamu Yesus tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Ini kata Paulus. Mana legalitasnya? Iya, bentar. Mana legalitas dari Musa dan legalitas dari Yesus? Sebenarnya kalian lebih tidak seorang pun. Kak, dengan bunyinya Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di mana legalitas Musa atau Yesus mengatakan ini, sementara Yesus tidak mengatakan seorang pun
Tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks ketika Paulus itu memberitakan Injil itu kepada bangsa lain. Jadi dia tidak berbicara kepada Bani Israel. Kalau Yesus adalah penentang langsung orang-orang Israel, tetapi Paulus itu konteksnya dia berbicara kepada bangsa lain. Dia sedang berada di bangsa-bangsa lain, bukan di dalam Israel. Jadi ketika dia mengatakan bahwasan, apa tadi, coba kamu baca ulang tadi, itu konteksnya dia berbicara kepada bangsa lain. Oh, Yesus kan berkata berkali-kali, tidak satu titik pun, bahkan satu iota pun boleh dihapuskan dari hukum Taurat. Di ayat yang lain Yesus berkata, aku diutus bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi. Kok datang si Paulus sekonyol-konyol mengatakan dalam Efesus 2:15, dengan kematian Yesus maka batallah segala hukum dan aturan Taurat itu. Oke, saya lanjutkan. Begini bro ya, ketika Yesus mengatakan dia tidak akan pernah membatalkan hukum Taurat, ya benar. Dia datang kepada Bani Israel itu tidak ada niatnya untuk membatalkan hukum Taurat kepada Bani Israel, tetapi dia datang itu untuk menegakkan kembali kepada bangsa Israel berkaitan tentang hukum Taurat. Maka Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Yang hilang di sini adalah tersesat, domba adalah umat. Artinya Yesus itu datang kepada Bani Israel itu, dia datang tujuan kepada umat-umat yang sudah tersesat. Tersesat artinya apa? Artinya mereka yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan sampai kapanpun satu titik hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Bani Israel yang sudah sesat, yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Itu tujuan Yesus. Jadi Anda ini tidak memahami konteks, tidak tahu ketika Yesus berdakwah di mana, jadi asal mau secara general aja bicaranya. Jadi kalian harus banyak belajar ya. Memang ini betul, saya ini udah mau habis jadi susah. Itu selama bumi belum lenyap, nggak ada aturan itu. Selama bumi belum lenyap, ya, itu memang diperuntukkan kepada Bani Israel. Bentar, kamu lihat dulu. Bentar. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bentar dulu. Melainkan untuk menggenapi, karena aku berkata ya kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, karena ini berarti sebelum lenyap ini langit dan bumi. Oke, saya mau tambah sedikit, jazakallah khair. Brother Rashid atau Brother Siddiq bisa baca Matius 5:17 sampai 20. Itu tadi yang saya baca, Ustadz. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu. Di sini Brother Kon, Matius kasih info explicit, brother. Hukum Taurat itu bukan batalkan, abolish. Don't misunderstand why I have come. I do not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. I do not come to abolish the law of Moses. Jelaskan sedikit dulu, nanti sebentar saya masuk lagi. Entar kon. Pak Ji ya, ini baterai saya sudah mau habis. Jadi saya jelaskan sedikit dulu, sebentar saya masuk lagi ya. Jadi gini, yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus. Makanya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 dia memberikan pengajaran misionaris pertamanya itu. Apa yang dia bilang? Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti mereka untuk memenangkan mereka. Jadi yang mengajarkan kebohongan untuk tujuan mengambil umat pertama sekali Paulus itu. Oke, saya jelaskan dulu ya, baterai saya udah mau habis. Nanti sekitar 1 jam lagi saya masuk, saya cas dulu. Jadi begini ya, ketika kalian mengatakan bahwasan Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat tetapi melainkan untuk menggenapi. Nah, menggenapi ini berkaitan tentang apa nanti saya jelaskan. Lalu berkaitan tentang hukum Taurat tidak dibatalkan ini diperuntukkan kepada siapa, saya jelaskan. Saya sudah katakan tadi bahwasan Yesus mengatakan begini, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Hilang ini sudah saya katakan sesat. Domba adalah umat, artinya dia datang kepada Bani Israel yang sudah sesat. Sesat artinya apa? Meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang sesat ini, orang-orang Israel yang sudah meninggal hukum Taurat ini, dia mengatakan kepada mereka bahwasan sampai kapanpun satu titik daripada hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Itu dia tegaskan kepada Bani Israel yang sudah sesat ini. Itu tidak diperuntukkan secara universal, biar paham ya. Jadi dia mengatakan kepada Bani Israel ini bahwasan satu titik hukum Taurat tidak akan dibatalkan loh. Tidak boleh kalian membatalkan. Kalau kalian membatalkan hukum Taurat ini secara personal, artinya kalian sesat.
Jadi Maka Yesus ketika datang kepada Bani Israel itu yang sudah meninggalkan hukum Taurat itu, dia tegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka supaya apa? Supaya mereka menjalankan lagi. Lalu berkaitan tentang ketika Bentar Paulus dulu, berkata jadi kematian ketika Yesus mengatakan dan dia Yesus itu mengenal membatalkan hukum Taurat itu khusus kau takut kau sebentar. Enggak, kau takut kau Efesus motong-motong takut kau. 2:15 ketika Paulus mengatakan kematian Yesus membatalkan hukum Taurat itu berlaku untuk orang Israel atau non Israel atau semuanya? Itu sudah dikatakan tadi bahwasan konteks Paulus ketika berbicara tentang hukum Taurat dibatal itu dalam konteks ketika dia lagi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak sedang berada di Israel, Pak. Nggak ada dia ngomong Itu biar Anda itu. paham. Dia bilang dengan jelas, dengan kematian Yesus maka batallah segala hukum dan peraturan Taurat. Itu dia bilang. Nggak ada dia bilang ini hanya khusus kepada non Israel. Ini tidak berlaku kepada Israel. Nggak ada dia jelaskan itu. Tapi dengan lugas dan tegas dia katakan kematian Yesus di kayu salib membatalkan segala perintah dan aturan Taurat. Ya, saya sudah katakan tadi, Pak, bahwasan Paulus itu tugasnya itu tidak berdakwah di dalam kalangan Bani Israel. Jadi ketika dia berbicara tentang cepatlah bateriku udah habis. Galatia 5:4 nih. Kamu lepas dari Kristus, dari Yesus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah. Ini, kamu lepas. Jadi artinya kamu akan berlepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Berarti hukum Torah ini nggak benar. Iya, itu konteks dia memberitakan Injil itu kepada bangsa lain, bro. Kalau kamu, bentar ya, saya jelaskan dulu ya. Dia ketika pada zaman itu, bentar. Itu konteksnya dia memberitakan itu kepada bangsa lain. Seperti dia memberitakan itu di Korintus ya. Korintus itu kan bukan masuk dalam kategori wilayah Israel. Itu berbicara kepada bangsa-bangsa Goim, wilayah Korintus. Nah, ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa jika kamu melakukan hukum Taurat, maka Yesus tidak akan berguna bagimu. Iya, karena memang benar. Kalau kamu menjalankan hukum Taurat, artinya kamu melawan Tuhan. Karena hukum Taurat itu tidak diperuntukkan kepada kalian yang orang-orang Goim ini. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, maka kau akan melawan Tuhan. Oke. Di mana Yesus mengatakan seperti ini, Di mana Yesus mengatakan kamu lepas dari aku jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah? Di mana Yesus mengatakan ini? Atau di mana Musa mengajarkan ini kepada Yesus? Atau mengajarkan ini kepada Paulus? Gitu loh. Ya, konteksnya itu sekarang konteksnya begini. Yesus ketika dia sedang berada di bumi, dia berkomunikasi dengan bangsa mana? Anda harus bisa mencocokkan ketika pada zaman itu mereka berdakwah di bangsa mana, Paulus berdakwah di bangsa mana. Harus bisa membedakan. Ya, Paulus bukan dari bangsa Yahudi menurut Paulus kan? Dia bukan rasul dari bangsa Yahudi. Dia mengatakan dia bukan rasul dari bangsa Yahudi. Benyamin, bro, dari Benyamin, suku Benyamin. Dia mengatakan di dalam Roma 11:13 dia rasul bukan dari bangsa Yahudi. Mana ada cerita kamu? Aduh, oke, saya buka Roma 11 nomor 13. Ya, aku cas dulu HP, nanti aku masuk lagi ya. Banyak kali alasan, nggak perlu keluar, tinggal cas doang kok. Ya udah. Aku sambil cas. Silakan. Tetapi kalau ngomong di sini banyak kali teman-teman muslim yang lewat ini. Ya udah, silang ngomong. Aku ngomong agak kecil ya, soalnya di sini banyak teman-teman muslim. Roma 11 nomor 13 itu. Coba kamu baca itu. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya benar, dia rasul tidak diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi karena brother kawan dengar saya, itu ada contradiction di dalam Bible. Ada yang satu orang cerita saya sudah diam yang lama ya, saya sudah dengar kamu. Baru Anda potong, bentar. Yang kamu sekarang semua asumsi di sini tidak ada dalil, brother. Tunggu dulu. Saya belum jawab pertanyaan Anda. Saya langsung ke sidik dulu. Saya langsung jawab sidik dulu, bukan punya Anda dulu nanti. Jadi begini sidik ya. Ketika kamu mengatakan bahwasan Paulus dia itu tidak menjadi rasul orang Yahudi, memang benar. Coba kamu buka di dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Yesus itu menjadikan Paulus itu sebagai alatnya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Yesus mengutus Paulus itu bukan untuk orang Yahudi, bukan, tetapi untuk bangsa lain. Coba kamu buka di dalam Kisah Para Rasul 9, baca dari 1 sampai habis. Di situ kamu paham bahwa ya. Nanti akan balik lagi dia hukum Torah di Bang Ali. Nah, tapi begini Meme.
Di sini Paulus mengatakan seperti itu, bukan dari bangsa Yahudi. Nah, Ibrani 3 nomor 1, Yesus itu Rasul. Dan Yohanes 4:22, keselamatan itu dari bangsa Yahudi pada waktu Yesus diutus kepada umat Israel. Bagaimana mungkin Kalau keselamatan itu keselamatan dari bangsa Yahudi dan perkataan Yesus, dan Yesus berpesan kepada 12 murid, janganlah engkau keluar dari bangsa-bangsa, dan Roh Kudus menghalang memberitakan Injil di Asia. Kisah Para Rasul 6 nomor 16. Bagaimana Paulus bisa mengatakan itu? Kita kembali lagi ke hukum Taurat tadi. Silakan Ustaz Ali. Benar, kalau kamu jadi dalam satu Korintus, orang Yahudi berarti kamu mengutip Yohanes 4. Dalam 1 Korintus 9 ayat 20 itu, ketika Paulus memberikan pengajaran bagaimana cara bermisionaris, bahwa boleh berpura-pura menjadi agama orang untuk memenangkan mereka, itulah apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Makanya nggak heran ya ketika Bible-mu itu. Kok jadi kau lari ke Indonesia? Iya, ini fakta nih. Ketika Paulus mengatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang non-Yahudi, aku menjadi seperti mereka untuk memenangkan mereka, kata Paulus. Dia mengaku di situ bahwa dia berpura-pura. Jadi, jangan heran kenapa Bible mencuri istilah Al-Quran menjadi Alkitab itu. Padahal itu bahasa Al-Quran. Itu kalau lari kemana-mana, jangan heran nama Tuhan mereka mencuri nama Tuhan Islam pakai kata Allah. Ali, jangan lari kemana-mana dulu, Ali. Jangan mengembang kemana-mana dulu. Memakai kata wahyu, memakai kata Roh Kudus, yang semua berasal dari bahasa istilah-istilah Islam untuk melaksanakan instruksi misionaris Paulus itu, berpura-pura. Ya udah, saya lanjutkan dulu ya. Jadi begini Sidik ya. Kamu mempersoalkan bahwasan Paulus mengakui bahwasan dia rasul bukan untuk orang Israel tetapi untuk bangsa-bangsa. Itu benar, saya setuju. Karena apa? Karena Yesus itu di Kisah Para Rasul 9 itu dia berbicara kepada Ananias bahwasan itu orang aku akan menjadikan dia sebagai alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi benar, Yesus tidak menjadikan Paulus itu menjadi rasul untuk orang Yahudi, tetapi dia menjadikan Paulus itu menjadi rasul. Naikkan si Robi. Enggak, naikkan temanmu satu itu, Robi. Mau komen aja di bawah. Naik ke atas dong kalau mau diskusi. Brother Rashid, Bu, sudah selesai kon? Oke, Brother Rashid. Sekedar info, dia Robi itu pengecut, cuman bisanya typing doang. Silakan Ustadz Zia. Brother Rashid, tolong bisa baca Hebrews 8 6 sampai 13. Mas Sidik monitor. Ya, Hebrews 8 6 sampai 13. Kitab Ibrani. (6 sampai 13). Assalamualaikum Ustaz Unggul. 6 sampai 13 Hebrew 6 ya. Oh, 6:13 ya. Ya, Hebrew 8 6 sampai 13. Oh, Hebrew 8. Hebrew 8 6 sampai 13. Oke. Di Dame itu. Coba berani naik nggak dia? Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan ya kan, yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu itu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Terus
Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi semasa warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata, kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itu. Ini. Ya, ya kawan. Anda sudah dengar Hebrews 8 ayat 13? Apa bunyinya tadi? Poinnya apa poinnya? Poinnya sudah. Itu sudah batalkan di sini atau tidak? Poinnya. Berada sudah batalkan atau tidak di ayat Hebrews 8:13? By calling his covenant new, the New Testament, he has made the first one obsolete. Di sini ada word obsolete. Obsolete artinya apa, Brother Rashid, dalam bahasa Indonesia? Ayat 13. Baca dulu, ulang Brother ayat 13 itu. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, kan? Obsolete artinya usang. Habis ya, batalkan dah. Telah menjadi tua ya. Ya. Tadi si Kon ini mengatakan bahwa hukum Taurat hanya berlaku kepada orang-orang berdarah Yahudi, Bani Israel. Saya mau tanya nih Kon. Jadi kalau orang Yahudi beriman kepada Yesus, dia masih diwajibkan mengikuti hukum Taurat atau enggak? Oke, saya jawab ya, tapi jangan dipotong ya. Tinggal jawab aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi begini saudara-saudara. Untuk kontradiksi tapi Bang Ali, oke, lanjut dengan Bang Ali, nanti saya bertanya lagi, brother. Lanjut. Brother Zia, he doesn't understand the point you take him. Ini ayat nomor 13. Ini ayat nomor 13, brother. Di dalam ayat nomor 13 sudah batalkan hukum Taurat atau tidak? Enggak, saya jawab dulu punya Bang Ali dulu, Pak Jia. Iya, brother, ya. Lanjut. Pak Jia, bahasanya aku kurang ngerti, Pak Jia. Jadi aku kurang begitu nyambung lah soalnya. Maaf, Pak Jia ya. Translate atau tidak? Di ayat 13, di dalam ayat 13 ada tulis batalkan hukum New Testament, Old Testament, dari New Testament. Perjanjian baru sudah batalkan perjanjian lama. Itu yang tulis. Saya jawab punya Pak Ali dulu, Pak. Saya jawab punya Pak Ali dulu, punya Bang Ali dulu. Jadi begini, ketika Bang Ali bertanya, seandainya ada orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah dia menjalankan hukum Taurat atau tidak? Dia menjalankan. Jadi orang Kristen yang ada di Yahudi, yang berdarah asli Yahudi itu, mereka wajib untuk menjalankan hukum Taurat, walaupun mereka Kristen. Itu wajib. Bohong. Kok bohong dari mana? Coba baca Galatia 3 ayat ke-28. Jangan kau berbicara ayat dulu, sekarang kan kau minta realitas. Kok jangan bicara ayat? Jadi imanmu bukan dibangun di atas ayat. Kau bertanya tadi orang Yahudi tadi boleh nggak ketika dia masuk Kristen? Makanya saya ingin menguji kemampuan kamu bernarasi dengan ayat. Sekarang ayatmu menyatakan ini ya, Galatia 3:28. Apa yang dikatakan Paulus? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi maksud dia, jika telah menerima Kristus, hukum Taurat tinggalkan. Ini bohong ini orang ini. Bentar saja Bang Al ya. Biar Bang Al tadi kan bertanya begini. Seandainya orang Yahudi, Bang Al tadi kan bertanya begini, hukum Taurat itu kan hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan menjadi orang Kristen? Apakah dia menjalankan hukum Taurat atau tidak? Saya jawab tadi bahwasan
di dalam orang Israel itu yang sekarang ini secara realitas aturan kami ya, orang yang berdarah asli Yahudi, orang Israel ketika dia menjadi seorang Kristen, dia wajib untuk menjalankan hukum Taurat. Dan mereka itu begini ya, mempunyai tradisi itu Paskah. Nah, Paskah itu mereka menjalankan Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Paskah Yahudi artinya kejadian ketika mereka keluar daripada tanah Mesir. Paskah Kristen itu kebangkitan Yesus. Jadi orang Yahudi yang berdarah Kristen itu mereka menjalankan Paskah itu 2 kali. Kalau kami Kristen yang bukan Yahudi hanya 1 kali. Jadi di sini Anda harus bisa pahami ketika Anda bertanya itu jawabannya. Jadi jangan muter kemana-mana, jangan bikin sakit kepala saya nanti. Poin saya nggak banyak nanti. Kamu harus sakit kepala karena pernyataanmu berbeda dengan pengajaran Paulus. Paulus memberikan pengajaran. Jadi berkurang gara-gara kamu. Ini nih, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Dari 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, maksudnya Taurat. Ayat selanjutnya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, telah memakai Kristus. 28-nya, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi hamba ataupun merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak lagi berlaku hukum Taurat bagi orang Yahudi. Belajar lagi kon. Mana ada hukum Taurat tidak berlaku bagi orang Yahudi. Waduh, hukum Taurat itu berlaku bagi orang Yahudi, bro. Itu konteksnya Paulus itu memberitakan kepada bangsa lain. Anda ini nggak nyambung benar. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani kata Paulus. Jadi bohong Paulus di sini. Itu Paulus itu udah dibilang tadi konteksnya dia itu hanya memberitakan nama Yesus kepada bangsa lain. Itu dia sedang berada di misalnya sedang berada di Korintus atau sedang berada di daerah-daerah lain, bukan di dalam bangsa Israel itu. Iya, jadi bohong lah Paulus. Pahami dulu lah konteks. Sia-sia dia cuma pura-pura ya. Lagi pura-pura, lagi berhiperbola gitu ya. Banyak belajar Bang Al ya. Dia lagi Paulus ini lagi pura-pura bahwa bukan itu yang dia maksud gitu ya. Bukan, maksudku begini Bang Al, harus banyak belajar itu aja. Jadi supaya jangan jadi di sini argumennya itu tidak nyambung jadinya. Anda ini membatalkan pengajaran Paulus, mengatakan Yahudi yang beriman kepada Yesus masih terikat hukum Taurat. Kok ketawa? Merasa lebih pintar dari Paulus kamu? Bukan. Saya tidak merasa lebih pintar daripada Paulus. Tetapi begini loh, kami sebagai orang Kristen itu kami tahu bahwasan konteks ayat ini ketika Paulus sedang berada di mana, konteks ayat ini ketika Yesus sedang berada di mana, konteks ayat ini Musa sedang berada di mana. Jadi kami itu tahu, jadi kami itu tidak amburadul seperti Bapak ini menyerang membabi buta gitu loh, tanpa arah. Kok membabi buta? Ini Paulus berkata dalam hal ini tidak lagi berlaku mana Yahudi, mana Yunani, mana perempuan, mana laki-laki. Semua kena kata Paulus. Kalau dia sudah beriman menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Kok kamu membatalkan pengajaran Paulus sih? Gunakan sikonnya. Sekarang coba kita kembali ke pembahasan pertama tadi tentang penguburan. Nah, sekarang coba saya tanya waktu Yesus dikubur, waktu Yesus meninggal mati itu ya, maka tadi katakan mati kan. Nah, itu dia dikafani gitu loh. Nah, kira-kira ada enggak di dalam perjanjian lama untuk proses kafani itu? Seperti dia membangkitkan Lazarus dalam prosesi dikafani gitu nih. Silakan suaranya jadi kenapa begini, Mas Sidik? Bro. Jadi begini bro, kalau aturan mayat dikafankan. Saya ulangi tadi mungkin kurang kedengaran. Oke. Tadi kita kembali di penguburan tadi. Nah, waktu Yesus dikafani, waktu Yesus mati dan dikafani itu kan ada datanya ya, ada di Matius berapa ya? Nanti saya lihat. Nah, waktu dia dikafani, adakah di dalam perjanjian lama bahwa orang mati itu dikafani? Seperti dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dan dia berdoa kepada Sang Pencipta itu dan bangkitlah Lazarus itu dalam posisi dikafani, gitu loh. Makanya ada enggak di dalam perjanjian lama itu bahwasanya orang yang meninggal itu dikafani? Silakan Jadi perjanjian lama itu berkaitan tentang orang mati itu dikafani itu mulai dari zaman Israel. Contoh begini ya, Nabi Yusuf dengan bapaknya itu, mereka itu meninggal itu dikuburkan menggunakan kain kafan lalu diminyaki.
Nah, aturan ini berlanjut sampai ke anak cucu Yakub, mulai sampai ke Musa. Mana sampai ke datanya, Yeskiel, Coba Yesaya. bisa saya lihat di mana? Di kitab kalau berbicara Yusuf berarti di kitab Kejadian. Coba kamu buka aja. Ini saya di tempat kerja nih, jadi sulit untuk membuka Iya, data. Kejadian ya. cuman Kamu- peti, Me. Bentar. Coba kamu buka di Google itu cari pemakaman Yusuf dengan bapaknya menggunakan kain kafan dan minyak. Nah, cuma peti itu, Me. Itu pun Bukan. enggak cuman aduh, di Kejadian 52:6. Nah, coba baca. Iya, itu cuman mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh ya, bukan dikubur. Ini cuma ditaruh dalam peti di Mesir, gitu loh. Ini nggak tahu ini Yusuf bapaknya. Ini karena perjanjian lama, ini Yusuf bapaknya Yesus. Yusuf Manubulu itu maksudnya. Itu Yusuf. Ya, Yusuf Kok mana? Yusuf apa Yesus? Mana Oh, itu nah, kamu bukan di Kejadian mana coba? Yesus. Kok jadi Yusuf apa Yesus ini? Iya yang saya ya, makanya kamu kan saya katakan tadi ya Yusuf, oke, kamu mengatakan Yusuf ini oke. Nah, di dalam Kejadian 50 ini cuma ditaruh, nggak dikubur ya. Di sini cuma ditaruh dalam peti. Di dalam peti. Nah, yang saya tanya, di manakah perjanjian lama itu Yesus itu dikafani? Kan dia kan mati dikafani dan dia bangkitkan Lazarus itu kan dikafani. Ada nggak di dalam perjanjian lama itu tertulis? Nggak Gitu. ada sampai Di dalam kiamat. perjanjian lama ada aturan orang Yahudi itu sudah masuk dalam hukum lahiriah ataupun seremonial. Hukum lahiriah itu masuk. Kalau berkaitan tentang penguburan itu, Di mana bentar. ayatnya? Kalau- Ayatnya di mana? Nah, mana ayatnya dulu? Saya Nggak udah ada bilang, ayat, saya brother. pastikan, Buang waktu ini orang. saya pastikan Nah, ayatnya itu. Saya pastikan ayatnya ada, bro. Saya sudah katakan saya di luar. Sampai Tetapi kalau Anda mau kiamat. Saya sudah searching, tidak ada ayat bagaimana mengkafani orang mati dalam perjanjian lama. Inilah sebuah missing link yang tidak dimiliki oleh Kristen. Karena mereka hanya beriman kepada yang tertulis. Sedangkan orang-orang Yahudi, selain mereka memiliki Taurat, mereka memiliki kitab-kitab pengajaran. Ada Talmud, ada Midrash, ada Sefariyah, ada berbagai macam catatan sejarah yang mereka miliki, dan itu tercatat di sana bagaimana mereka memperlakukan mayat, termasuk syariat untuk mengkafani mayat dengan kain yang polos. Di Kristen Ini ada kalau nggak, saya Me? keluar dari Komal ini pasti ini ya apa? Ini lari. Me. Ini ketendang ya kalau saya keluar dari Komal, saya buka Google ya. Enggak, aman kok, aman. Di scroll dari bawah Oke, langsung. brother. Ya, Oke, brother Pak. Kon. Oke, brother kabur, Kon. Me. Sekarang dengan saya. Di dalam Hebrew Ibrani 8:13. Enggak, saya mau buka data. Maksudnya saya buka data. Saya keluar dari Komar sebentar ini kan terputus nggak nanti itu? Iya, Ya, aman. fine. Mute dulu, Me. Buka Oke, data-data. brother Rashid. Siap. Brother Rashid dan brother Siddiq. Itu Hebrew Ibrani 8:13. Itu yang baca Hebrews 8:13. Itu yang diskusi, brother, dengan orang itu, Kon. Oh, Di dalam Ibrani. Hebrew 8:13 tulis eksplisit hukum yang perjanjian lama itu sudah obsolete dan outdated, yang sudah batalkan. Tapi di Ibrani. dalam tua dan Matthew- usang ya, telah dekat Iya, pada tapi di kemusnahan. dalam Matthews, di dalam Matthews kasih info yang hukum perjanjian lama bukan batalkan. Apa yang benar, Hebrew 8:13 atau Matthews? Matius 5:17 itu kan? Iya. Meniadakan hukum Taurat atau kita berdamai sebelum kiamat ini kan, kalau bunyinya sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, berarti kiamat nih. Sebelum kiamat ini nggak bisa dibatalkan satu iota atau satu titik gitu loh. Iya, tapi di Apapun dalam itu, Hebrew gitu kan. 8:13 sudah kasih info ekspresnya sudah batalkan, brother. Bisa baca Iya. lagi, ulang baca lagi dalam bahasa Indonesia yang orang tahu, faham. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada
hannya ini. Ya, artinya sudah batalkan ya. Nah, bisa baca lagi Matius berada dalam bahasa Indonesia yang tidak batalkan. Kalau di Slaber bunyinya dan sesuatu yang telah menjadi tua serta usang akan segera hilang gitu. Kalau di Matius 5:17 tadi, nah ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, itu kontradiksi, clear kontradiksi. Hebrews 8:13 sudah batalkan, tapi Matius 5:17 tidak batalkan. Apa yang benar? Hebrew benar? Hebrew 8:13 Ruhul Kudus benar atau Matius Ruhul Kudus benar, brother? Apa Ruhul Kudus benar di sini? Waalaikumsalam. Matius 5:17 perkataan Yesus kan? Apa yang benar, brother? Itu info nanti dari Brother Kon. Apa tidak ada selain Kon ini yang lebih berkualitas? Makanya ini tunggu dulu, katanya dia bisa, nanti kita naikin lagi yang lain. Nggak ada sih di bawah permintaan. Ayo naik 10. Siapa yang berani naik sih? Siapa coba yang berani naik? Ini lagi jadi forum internasional, Brother Rashid, ada Brother Muhammad Zia, ada Brother Asidik dari Jamaika. Iya. I'm so sorry because dari Mbak Neflos ya. Dari Yaman ini kirim langsung semua ini. Ustaz Unggul dari Perindapan. Ada Ustadz Arif dari apa itu? Kairo. Ustadz Nelfos dari mana ini? Ethiopia. Ternak lada bangun. Uganda. Ada Ethiopia. Jadi dari hasil pembicaraan bisnis tadi sore, saya bercita-cita untuk membangun peternakan kuda Nil berekor pohon ara. Enggak. Astagfirullah. Bang Ali, saya belum sempat telepon Bang Ali, ntar nanti menelpon ya, boleh ya? Siap. Kita berternak apa, kuda Nil Iya, di situ cocok Bang Ali, di situ cocok. Bentar dulu, ada juga kita ini yang dari debat terluar ini, Bung Alfi ini. Ini dari Israel ini juga ini datang langsung ini. Pembahasan Ibrani dan Yunani. Iya, kadang-kadang kalau ditanyain terjemahin bahasa Inggris, I don't know speak English because I not study language. Jangan lebih nanti itu kamu bahas-bahas itu nanti apa ya, marganya kamu sebut-sebut juga, ini ada yang punya marga orang kamu sebut-sebut nanti. Kok marga orang sebut-sebut? Iya kamu salah sebut nanti marga orang kau sebut-sebut. Itu Bang Kon itu Bang sudah kabur kan? Sudah kabur. Kon jangan lama-lama. Sebenarnya paling enak kita ternak itu ular, karena cukup dikasih makan debu gitu. Oh itu bagiannya Neflos itu. Gimana? Singa Stanley. Makanya rumput cuman. Oh iya. Ya, kita Neflos arah singa aja, betul. Nggak, gini aja. Sebenarnya kita bisa piara singa. Bulunya kan kita bisa kan, bulu domba kan, singa berbulu domba ada ya. Kok singa berbulu domba gitu? Makannya rumput aja. Nggak usah pakai daging. Kalau dia berbulu domba kan bulunya mahal loh, bulu domba tuh. Oke, sebentar. Selamat malam. Expire Logic. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Coba Bes, kamu lihat dulu kalau si konyol itu masih ada. Ini nggak ada. Masih ada sih di bawah. Si Richard aja panggil, pengen saya ngerujak. Itu ada Bang Jack naikkan coba.
Jack siapa? Bang Jack. Coba naik Bang Jack. Iya. Oh, masih ada dia lagi buka Google itu si Konyol. Konyol lagi buka Google. Kok bisa-bisanya ya bahas penguburan tentang Islam ya? Padahal kalau kita balik tanya itu kan, nyungsap itu. iya kan? Yesus pakai ini kan, pakai apa, kain kapan? Sementara Ini apa? Kristen kok malah Ini belum berdasi itu ya? masih jarang Oten yang ini. Aduh. Iyalah, namanya juga lintas diskusi lintas agama ya, cari Oten doang. Jadi dilema bagi anak-anak Oten yang lagi belajar biologi di sekolah itu, apakah makanan singa, daging, rumput, tumbuh-tumbuhan, atau kacang keledai? Rumput dijawabnya itu. Terus gurunya bilang, kenapa rumput? Lah ini Bu, dikeluarin deh Bible. Gak mungkin salah kitab suci. Ibu menantang kitab suci katanya. Ibu lebih percaya kamus daripada ini katanya. Bagaimana pembentukan manusia di dalam rahim tuh kan? Aku curahkan engkau seperti susu. Jelly. Parah sih Konyol. Tapi sebenarnya kalau pasang nama-nama begitu sangat apa ya? Kayak begini kan? Jadi benar kan? Apa sih Baneplos apa? Apa Baneplos? Masalah lu apa, Bang? Jaringan, sorry. Dari tadi sore ya. Udah setiap satu komal dia tuh nggak afdol kalau nggak naik turun dalam 3 kali dalam satu komal tuh. Naik turun. Ayo teman-teman di tap layarnya di share kepada Oten baru kita diskusi lintas agama karena yang ini belum ada belum ada followernya Oten. Itu karena yang satu tuh itu. Cika tuh. Kamu tuh host nggak usah ngomong. Lu yang bikin semua. Bentar, lu itu sebenarnya baca. Lu baca taping tuh kata Cika tuh. Sidik kalau amat kiamat jantung Sidik takut. Gua bayarin dia debat terbuka, mau nggak dia? Naik di room psikopat aja baru ditunjukkan satu data udah nggak mau diterusin. Lu Cika, lu naik lu sini lu. Perempuan. Enggak ya, jangan ngomong wajar, enggak ngomong kurang ajar kok. Bila-bila si penghujat. Makanya kamu jadi penghujat kau. Sini Cika. Naik kamu Cika. Biar Bang Ali Naik biar kamu Bang Cika. Ali bina, kalau tidak bisa dibina ya terpaksa Bang Ali binasakan. Naik. Aduh. Ya ampun, kiamat andalan kamu. Bentar sabar. Kiamat dikit lagi kok. Dikit lagi. Boleh. Cika undang kiamat ke sini. Boleh Cika. Coba undang kiamat ke sini Cika. Jangan itu mulai panhujat untuk Rasulullah sallallahu taala. Iya, penghujat. Penghujat dia nggak bisa ngomong. Kiamat itu nggak bisa ngomong, dia bisa. Nggak gini. Ustaz Ali. Baik, siap. Jadi sepakat atau tidak bahwa bisa diambil kesimpulan Rasul yang bernama Paulus itu begitu bencinya dengan Kristen atau begitu bencinya dengan Yesus? Sepakat atau tidak? Sepakat. Saya sepakat Paulus itu samirinya Musa versi pengajaran Yesus. Iya, jadi luar biasa sekali bahwa kekacauan yang dia ciptakan itu luar biasa ya. Dia mungkin sudah bosan memukuli kepala Oten kan begitu mungkin barangkali. Ya kan, memukuli kepala pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dia pakai cara lain. Lu ada beberapa di dalam Alkitab itu serigala berbulu domba. Seolah-olah dia memberikan warning, dia memberikan peringatan terhadap serigala berbulu domba. Sejak kapan dia bertemu dengan serigala berbulu domba?
Jadi justru ciri-ciri itu tampak dari diri Paulus. Jadi Paulus sengaja merombak habis-habisan ya apa-apa saja yang sudah menjadi dasar keimanan para pengikut Kristus ini di perjanjian lama mungkin atau Injil-Injil kanonik. Lalu dia ubah, sengaja dia ubah. Yang dia ubah bagian-bagian pentingnya masalahnya. Sehingga ya itu hasilnya. Maka saya curiga sebenarnya. Saya curiganya pertama Roh Kudus ini adalah produk yang belum final. Roh Kudus. Sampai sekarang Roh Kudus hanya dikenali sebagai pemelihara lalu kemudian pemberi hikmat. Ya pemberi hikmat atau pemberi petunjuk. Tetapi sampai sekarang juga seluruh Kristen di muka bumi ini mau di galaksi Bima Sakti atau di galaksi lain tidak bisa menjawab bahwa peristiwa besar konsili dihadiri oleh ribuan uskup. Roh Kudus yang mana yang benar? Kalau memang hanya satu Roh Kudus yang benar, lalu Roh Kudus yang lain yang menjadi ajaran bidat yang kalah dalam pertarungan doktrinal itu kok bisa kok bisa dibidatkan, kenapa bisa disalahkan? Jadi ini klaim sebenarnya. Jadi ini cara yang digunakan oleh si Paulus untuk membuat orang pada akhirnya bingung dengan agamanya sendiri. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman akan mengaku bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus. Ya, setuju, Brother Neflos. Oke, silakan Bang Ali. Ini ada Kristen nih. Silakan. Nah, ini model-model orang yang tidak pernah merasa puas dan berbangga dengan ajarannya, memakai nama palsu, tetapi melabeli diri sebagai penginjil, sebagai apologet. Yes, brother. Brother Rashid. Siap. Topik Hebrews 8:13 dan Matius 5:17, brother. Oke, sebentar. Sidik OTW naik. Mana nih dia nih? Coba disapa dulu si Dolah ini. Selamat malam, Dolah. Malam. Bisa berdiskusi berdialektika dengan sopan dan baik dan benar? Biasa aja. Bisa berdiskusi atau berdialektika dengan baik dan benar? Kembali jawab explicit, brother. Jangan buang waktu orang Muslim, oke? Apa yang bertanya kembali jawab explicit, yes or no? Kapan saya nggak biasa? Biasa kok. Para nggak bisa dengar. Suara besar dulu. Ya, Sidik. Ya, cek. Itu pertanyaannya Brother Zia tadi perjelas. Di dalam topiknya di dalam Ibrani 8 nomor 13. 25 bentar ya. Nah, jadi di sini tentang pembatalan hukum Torah ya. Ustaz Zia ya, Bang Ali ya. Di dalam Ibrani 8:13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan, ini kan surat Paulus, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kalau di dalam Slaber ini akan segera hilang. Nah, kita komparasi di dalam Efesus 2 nomor 15 dan Galatia 2 nomor 16. Efesus 2 nomor Efesus 2:15 ya. Efesus 2:15 bunyinya gini. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Mungkin itu poinnya. Jadi segala hukum Torah ini batal, segala hukum Torah. Matius 5:19, izin Bang Sidik. Nah, sementara di dalam Matius, jadi komparasi ya Bang Neflos ya kan? Silakan.
Di dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga, berarti neraka nih ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya di dalam Matius perjanjian lama bukan batalkan, tapi di dalam Hebrew 8:13 sudah batalkan. Betul, Brother Siddiq? Ya, betul. Betul sekali, betul sekali. Yes, Brother Abdullah, kembali jawab, Brother. Kenapa seperti itu? Ruhul Kudus satu kali yang kasih info beda, yang dua kali yang kasih info beda. Kenapa Ruh Kudus di dalam agama Kristen tidak konsisten, Brother? Yes, Brother Abdullah. Abdullah itu orang Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, betul. Abdullah, kenapa Roh Kudus tidak konsisten di dalam agama Kristen? Satu kali cerita hukum batalkan, yang satu kali cerita bukan batalkan. Orang bingung, batal atau tidak? Ya, maaf ya Alfi. Silakan. Lanjut. Apa maksudnya? Simpulkan aja pertanyaan. Brother Ash bisa kasih info. Jazakallah. Oke. Jadi di sini yang dimaksudkan kenapa Roh Kudus ya di dalam menginformasikan ini tidak konsisten gitu loh. Satu mengatakan di sini di dalam Ibrani 8:13 itu batal, dan Efesus 2 nomor 15 dan Galatia 2:16 itu batal hukum Torah. Nah, di dalam Matius 5:17 sampai 19 itu yang saya bacakan tadi, Matius 5:17 itu, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Torah dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapi. Sebelum kiamat ini hukum Torah ini tidak bisa ditiadakan setitik atau sekecil apapun, seperti yang tertulis di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu bunyinya gini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengerjakan, maka dia akan bertempat di neraka. Itu. Silakan. Kenapa itu Roh Kudus dalam agama Kristen tidak konsisten? Satu kali cerita hukum sudah batalkan perjanjian lama. Satu kali cerita tidak batalkan hukum perjanjian lama. Apa yang percaya batalkan atau tidak? Ya. Jadi pemahaman saudara-saudara Muslim di sini kan agak keliru ya. Suara brother kecil, gak bisa dengar. Kecil ya. Ya, memang beberapa kok kecil ya suaraku ya. Kalau gini gimana? Apa kedengaran ya? Tapi ya sedikit bagus ya. Ya, lanjut brother. Ya. Jadi begini ya. Itu maksudnya itu bukan membatalkan ya, membatalkan. Ini bicara tentang, Paulus ini kan bicara tentang Yesus ya. Paulus bicara tentang Yesus bukan membatalkan, tetapi menggenapi daripada kitab Taurat itu, seperti yang diucapkan oleh Yesus kan pada Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, kan? Jadi kalau sudah digenapi, berarti sudah selesailah Taurat itu, yang tentang nubuatan bahwa sang juru selamat itu, Allah sebagai juru selamat itu sudah selesai melaksanakan yang ia laksanakan kemauan dia itu. Jadi sudah selesai Taurat. Jadi nubuatan dalam kitab para nabi itu, Torah dan segalanya itu ya
sudah selesai. Itu maksud Paulus ya. Jadi bukan membuat. Nggak sesederhana itu. Jadi Brother H, bisa ulang baca Hebrew 8:13 yang anda ada faham insyaallah. Ada di sini tulis apa? Bisa ulang brother. Hebrews 8:13. 8:13. Jadi jawabanmu nggak nyambung dan ada pertanyaan ya sebelum saya masuk di sini. Ada pertanyaan di dalam Lukas 4:4 itu. Tapi saya akan lanjut lagi di dalam Ibrani 8:13. Gini ya. Di sini bunyinya gini. Di sini 8:13 gini. Nah, jadi di sini oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama-tama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kalau di dalam tafsir yang di Slaber itu akan segera hilang gitu loh. Ini akan musnah gitu loh. Jadi udah ini batal juga ini. Nah, yang jadi pertanyaan mana yang mau dipakai ini? Ini di dalam Ibrani 8:13 perkataan Paulus atau perkataan Yesus di dalam Matius 5:17 sampai 20. Gitu loh. Brother Abdullah di dalam Ibrani 8:13 ada tulis hilang. Hilang sampai hilang. Perjanjian lama sampai hilang. Disappear brother. Ada huruf hilang di sana brother. Betul atau tidak? Jawabannya sederhana tadi ya. karena Paulus kan mengkisahkan tentang Yesus itu yang menggenapi yang di dalam Taurat itu, di dalam kitab para nabi itu. Makanya Paulus mengatakan yang lama itu sudah usang, artinya sudah digenapi, sudah selesai gitu. Brother H bisa buka cam dan Terima kasih.